وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد, ibu, bapak-bapak, dan sekalian jamaah masjid di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat wa salam mudah-mudahan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menggerakkan kaki dan tangan manusia sehingga kita bisa mengenal ajaran beliau. Mudah-mudahan komitmen ini sampai kita bawa pada mengikuti sunnah beliau menjadi umat yang diaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep Islam ada 3 istilah manusia. Yang pertama, manusia disebut oleh Al-Quran itu sebagai bashar. Bashar itu kurang lebih ada 27 kali kata bashar dalam Al-Quran yang mengandung pengertian adalah manusia adalah makhluk religi, makhluk religius. Manusia adalah makhluk yang butuh pada agama. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita manusia ini butuh pada agama. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah ada jasad, ada ruh. Kalau salah satunya tidak ada, bukan namanya manusia. Ada jasad, ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya mayit. Ruh ditayangan tanpa jasad, namanya bumit. Lengkap ini kita namanya manusia. Dalam pemenuhan aspek ruhaniah, maka agama punya peran itu. Berarti kita hidup di dunia ini ada 2 pemenuhan jasmaniah dan pemenuhan ruhaniah. Jasmaniah makanan, minuman, segala macam makanan untuk pemenuhan aspek jasmaniah. Sedangkan rohani apa? Diisi dengan apa? Pagi hari ini santapan ini itu hasanah, termasuk santapan rohani. Dan bahasa-bahasa agama itu mampu menyelesaikan problem kita. Contoh, jenengan punya masalah, sabar, itu selesai. Diberi nikmat oleh Allah, juga diuji oleh Allah itu. Dengan apa? Bersyukur. Itu bahasa-bahasa agama. Sabar, syukur, qanaah, menerima pemberian Allah. Itu bahasa-bahasa agama. Tawakal, pasrah. Itu bahasa-bahasa agama yang memang kita sudah disediakan, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita ini akan beda, akan imbang antara kehidupan jasmaniah dan rohaniah. Ini yang pertama. Jadi kita ini ada apa? Ada masanya, ada kebutuhannya ini harus terpenuhi biar tidak imbang, biar tidak berat sebelah. Jadi kalau kebutuhannya ini terpenuhi semuanya, maka karena ada aspek rohaniah inilah kita memang butuh kepada agama. Yang kedua, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Maksudnya dasar hukumnya jelas. Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, saya menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan inilah diwujudkan dengan apa? Kita sujud syukur
kelebihan Allah ini banyak sekali, dan manusia merupakan paling bagus-bagusnya bentuk dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Karena kita diberikan nikmat yang begitu banyak, kita sebagai manusia yang punya komitmen keagamaan, kita bersyukur kepada Allah. Itulah wujud sebagai kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang kita diberikan kelebihan oleh antara satu manusia dengan satu yang lain, memang jelas dasarnya wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Allah memberikan di antara kamu kelebihan rezeki di antara satu dengan yang lain. Tapi pada saat-saat tertentu juga kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin kita, dan ini kita semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal pimpin diri sendiri, keluarga, setelah itu selebihnya masyarakat kita. Makanya aturan dalam agama itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian mengembang masyarakat lingkungan kita, lingkungan sekitar. Itulah jadi manusia yang baik. Sehingga konsep khalifah ini sebagai pemimpin daripada diri kita masing-masing ini, memang kita akan diminta jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur yang diberikan oleh Allah, tentang rezeki yang diberikan oleh Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada akhirat inilah kesimpulannya dari tiga. Karena ada akhirat inilah kita pasti butuh pada agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, manusia itu disebut oleh Allah sebagai insan. Insan itu sekitar 65 kali dalam Al-Quran disebut insan. Artinya apa? Manusia adalah makhluk biologis terkait dengan proses penciptaannya, proses kejadiannya. Masya Allah, Al-Quran menuliskan kejadian manusia ini dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 18. Jadi manusia itu proses penciptaannya itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 18. Ada 5 fase kejadian manusia itu: alaqah, mudghah, idgham, lahman, khalqan akhar. Jadi setelah sperma bertemu dengan ovum dalam namanya, dengan proses namanya pernikahan, kemudian dari segumpal darah dan daging, dari tulang dibungkus daging, dari khalqan akhar, jadi manusia. Proses kejadiannya inilah mutlak penciptaan manusia itu adalah hak berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam memahami ini, manusia bisa dikatakan hidup hanya dengan dua hal. Pertama, manusia dikatakan hidup dengan apa? Dengan ilmu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Idza lam yakun al ilmu wa tuqa la tibarul dzalik. Keberadaan kita ini pasti kalau kita ada kelahiran yang kita laksanakan apa? Coba
bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Jadi manusia ini sebagai makhluk sosial, ada kelompok-kelompok tertentu. Makanya dalam mukadimah yang saya sampaikan tadi, bagaimana karena kita makhluk sosial, maka 3 hal yang harus dipegang biar hidup kita ini apa? Hidup kita ini biar apa? Diterima oleh semua kalangan dimanapun kita berada dengan 3 hal. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah di mana saja kau berada, di kantor, di sawah, di pasar, dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dengan perbuatan baik. Karena tamhuha, perbuatan baik mampu mengukur perbuatan jelek yang kita lakukan. Yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kamu bergaul dengan sesama, siapapun tetangga kita, apapun relasi kita, dengan apa? Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Insya Allah kita akan survive, kita akan dimanapun kita berada akan diterima semua kalangan, dan kita ini selalu apa? Selalu tidak memberikan masalah, beban di lingkungan kita masing-masing, tapi justru keberadaan kita disenangi dimanapun kita berada karena kita berpegang pada 3 konsep itu. Mudah-mudahan apapun status, apapun istilah dalam Al-Quran, baik bashar, insan, dan anas merupakan manusia, semuanya itu harus kita bekali dengan 3 konsep itu. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Artinya kita tiap hari harus apa? Wasbah fi buhuril fawaid. Kita harus apa? Kalau dalam bahasa kita itu namanya wasbah fi buhuril fawaid. Kita berenang dalam samudra kebaikan. Jadi kita ini harus berbuat baik, tiada hari tanpa kebaikan. Sehingga apa? Hari-hari yang kita lakukan penuh dengan nilai-nilai ibadah, sehingga itu akan membantu keberadaan kita hidup ini, biar hidup kita ini bahagia. Maka nilai ibadah yang harus kita tekankan, nilai Allah yang harus kita kedepankan, yang aspek yang lain itu sebagai penunjang saja. Yang menentukan hidup kita sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita mari berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lainnya dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Kalau sudah akhlak yang baik ini ditanamkan dimanapun kita berada, dalam sosial media pun, dalam apapun, dalam komunitas apapun, kalau ini ditegakkan, maka hidup kita akan bahagia. Termasuk memilih teman pun harus bergerak dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan 3 hal tersebut, dan mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan